Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Riyadi dari mahasiswa Universitas Primagraha. Membuat video kali ini saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Bisnis Internasional yang ditempuh oleh dosen Ara Maya Andara SPD MM. Video kali ini saya ambil dari jurnal yang diterbitkan oleh Eka Budianti di tahun 2020 yang berjudul Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Pariwisata di Indonesia. Berita ini masih hangat-hangatnya sampai sekarang diberitakan. Perlu diketahui untuk teman-teman, saat ini dunia digembarkan dengan penyebaran wabah virus corona yang berawal dari Cina, yaitu di kota Wuhan. Akibat virus ini banyak penduduk Cina dan beberapa negara lainnya meninggal dunia. Perekonomian Cina ikut terpuruk akibat banyaknya perusahaan yang harus tutup. Mengingat Cina merupakan negara perekonomian terbesar kedua di dunia, dan mitra dagangnya utama Indonesia tergantung pada Cina. Jadi seolah-olah Cina ini ketika perekonomiannya merosot, negara dunia salah satunya Indonesia pun akan ikutan merosot karena jumlah wisatawan Cina juga berkurang cukup drastis. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain diversifikasikan pangsa ekspor ke negara lain untuk mengingatkan produksi dan konsumsi dalam negerinya, meningkatkan pariwisata dalam negeri dan wisatawan dari luar Cina. DPR RI pun perlu mendorong pemerintahan untuk mengantisipasinya dengan menjaga stabilitas perekonomian domestik. Perekonomian Cina pun menjadi terguncang di awal tahun 2020 ini. Nah, banyak analis yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Cina dapat turun mendekati angka 5% di tahun 2020 ini. Nah, untuk dampak terhadap sektor perdagangan akibat corona ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Cina. Jika ekonomi Cina mengalami pelambatan sebesar 1 sampai dengan 2%, maka berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1 sampai dengan 0,3%. Ekonomi Indonesia pembatasan keluar masuknya barang dari Cina serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup akibat wabah virus corona membuat perekonomian Cina menjadi terganggu, sehingga Indonesia pun jadi terganggu untuk melakukan pemulihan ekonominya, mengingat Cina merupakan negara perekonomian sangat berpengaruh di dunia. Maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada perekonomian negara lain menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia. Nah, ekonomi Indonesia sebesar 0,3% terhadap ekonomi Indonesia. Nah, pembatasan keluar masuknya barang dari Cina itu serta banyaknya usaha pabrik yang tutup akibat wabah virus corona membuat perekonomian Cina menjadi terganggu. Nah, untuk perdagangan pertanian Indonesia selama ini ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu kontributor ekspor terbesar di Cina. Namun bulan Februari 2020 realisasinya hanya mencapai 84 ton. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan realisasi di bulan sebelumnya di Januari sebesar 487.000 ton. Dan pada periode yang sama tahun 2009 mencapai 371 ton. Nah, dari sisi impor pangan, Indonesia yang memiliki ketergantungan bawang putih dari Cina hanya dapat mengimpor bawang putih Cina sebesar 23 ton. Nah, pada Februari tahun 2020, angka ini juga turun drastis jika
jika dibandingkan dengan impor tahun sebelumnya yang mencapai 583 ton. Pada Februari 2020 menurun impor sebesar dari Cina. Nah, Indonesia ini sungguh malang sekali nasibnya, sehingga ekspor dan impornya terlalu turun drastis akibat virus corona ini. Nah, dari sektor wisata di Indonesia, dampak wabah virus corona terhadap sektor pariwisata sepanjang tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 16,1 juta. Angka ini naik menjadi 1,88% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 15,81 juta. Kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia sepanjang tahun 2019 paling banyak berasal dari Malaysia sebanyak 2,9 juta, yang kemudian diikuti oleh Cina sebesar 2,07 juta. Oleh karena itu, kita sendiri harus mempunyai solusi untuk ini semua. Saya mempunyai studi kasus yang harus kita pecahkan bersama-sama. Nah, saya memiliki dua studi kasus. Apakah COVID-19 menghambat ekspor dan impor pada bisnis antara Indonesia dan Cina? Kalau menurut saya sangat jelas, karena Indonesia ini sangat bergantungan dengan Cina. Apabila Cina sendiri melakukan tidak mengekspor barangnya ke Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa melakukan perdagangan yang salah satunya yang impornya terbesar itu yaitu bawang putih, sehingga Indonesia ini sungguh menghambat sekali ekspor dan impornya akibat corona ini. Nah, bagaimana solusinya untuk bisa membangkitkan ekonomi negara Indonesia ini? Oleh karena itu, kalau menurut saya, pemerintah sebagai pihak kontrol untuk sebuah membangkitkan ekonomi negaranya, pemerintah perlu melakukan diverifikasi pasar ekspor negara tujuan utama seperti negara-negara di Afrika atau Amerika Selatan. Selain itu juga pemerintah juga perlu mengoptimalkan pengguna produksi dalam negeri yang dapat memenuhi permintaan kebutuhan di pasar domestik. Sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungannya pada barang-barang impor dari Cina. Untuk perdagangan produk pertanian saat ini, Kementerian Pertanian sudah berupaya membuat langkah kebijakan untuk mengantisipasi penurunan ekspor pertanian ke Cina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan para eksportir agar dapat memanfaatkan pasar ekspor alternatif. Selain itu juga mengantisipasi terbatasnya ketersediaan dan lonjakan harga bawang putih yang semakin tinggi. Kementerian Pertanian juga berupaya mencari negara alternatif lainnya untuk impor bawang putih dan mendorong produksi bawang putih dalam negeri. Pemerintah juga dapat melakukan diversifikasi untuk produk pertanian untuk komoditas yang selama ini masih diimpor dari Cina. Misalnya buah-buahan, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi produk buah-buahan lokal dibandingkan yang impor. Dalam hal produksi, pemerintah juga harus mendorong petani-petani lokal meningkatkan produksi baik secara kuantitas maupun kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Itu pendapat saya. Apabila teman-teman mempunyai pendapat lain dari statement saya, boleh tulis di bawah kolom komentar agar saya bisa untuk mengkajinya kembali, karena saya ini masih belajar. Sebagai paksa ekspor Cina, Indonesia turut terkena dampak yang kemudian berpengaruh pada neraca perdagangan Indonesia. Penurunannya ekonomi Cina berdampak pada menurunnya
perekonomian Indonesia, khususnya sektor perdagangan dan pariwisata, pemerintahan perlu mencari alternatif kebijakan dan strategi untuk mendorong perekonomian domestik tanpa harus bergantung pada impor barang dari Cina dan juga mencari pangsa ekspor ke negara lain selain Cina. Sekian.